Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan anugerah dari Allah lah kita dapat berkumpul, berkuliah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 yang mana yang pertama yaitu acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari pemakalah, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyampaian materi dari pemakalah, yang mana materi pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Tilawati, materi kedua akan disampaikan oleh Ahyaul Yakin, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Rami Aziz. Kepada pemakalah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tilawati, NIM 1811210078, berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi PAI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran dari Al-Quran dan Kisah Rasul. Sebagaimana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Alini MPD. Baiklah, langsung saja saya akan membahas sedikit tentang pengertian strategi pembelajaran dari Al-Quran dan Kisah Rasul. Nah, yang pertama yaitu secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, di sini ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang telah diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Nah, yang keempat yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya dijadikan umpan balik buat penyempurna sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, di dalam penjelasan terdapat 4 masalah pokok penting yang telah saya bahas tadi agar suatu proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Pertama, yaitu spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang bagaimana diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan itu. Sasaran yang menjadi tujuan belajar dan mengajar haruslah terarah, jelas, dan konkret. Karena itu, rumusan tujuan yang operasional dalam belajar mengajar mutlak dilakukan oleh guru sebelum melakukan tugasnya di sekolah. Yang kedua yaitu memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif
untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara seorang guru memandang suatu persoalan konsep, pengertian, dan teori apa yang guru gunakan dalam memecahkan suatu kasus yang akan mempengaruhi hasilnya. Kita sebagai seorang guru juga perlu memahami bahwa suatu metode supaya anak didik terdorong dan mampu berpikir bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Nah, perlu dipahami bahwa suatu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran sebagai cara ataupun teknik yang dilakukan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, kemudian didukung oleh peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kemampuan melaksanakan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu teknik belajar. Yang ketiga memilih pola kegiatan belajar mengajar. Dan keempat memilih sistem pembelajaran. 5 memilih pendekatan pembelajaran. Yang keenam membuat jadwal kegiatan yang tetap. Ketujuh membuat jadwal kegiatan dalam prosedur pembelajaran. Yang kedelapan menyesuaikan antara kurikulum dengan prosedur. Kemudian ada juga tentang sejarah dalam bahasa Indonesia, merupakan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, ditinjau dari sudut bahasa Indonesia. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bentuk jamak. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian. Di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya termasuk ibadah. Adapun pengertian Al-Quran menurut Habib Aisyah Siddiq adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya ibadah yang ditulis dalam mazhab yang berbahasa Arab yang telah diwakilkan kepada kita dengan jalan mutawatir yang dimulai dari surah Al-Fatihah disudahi dengan surat An-Nas. Nah, kisah Rasul adalah cerita tentang kejadian dalam kehidupan Rasul. Jadi dapat kami simpulkan, strategi pembelajaran dari Al-Quran dan kisah Rasul adalah taktik yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar, sehingga materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bertambah kuat. Argumentasinya yang berdasarkan Al-Quran dan kisah Rasul, dan memperoleh tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Al-Quran dan kisah Rasul. Mungkin dalam pencapaian materi saya ini banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahya Uliyakin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Tilawati, yang mana saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menurut Al-Quran dan kisah Rasul.
Di sini pembelajaran atau strategi pembelajaran dari Al-Quran dan Kisah Rasul itu terdapat 5 strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah strategi yang mana di sini guru yang menjadi pemeran utama dalam strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ini memiliki beberapa kekurangan, yang mana yang salah satunya itu adalah siswa tidak dapat berperan aktif dalam strategi pembelajaran langsung, karena di sini yang menjadi pemeran utama itu bukan siswa, melainkan guru itu sendiri. Tetapi di dalam strategi pembelajaran langsung itu, guru bisa mengkondisikan kelas, bisa mengkondisikan siswa itu, bisa meningkatkan pengetahuan siswa itu secara langkah demi langkah dan tahap demi tahap. Dan juga strategi pembelajaran langsung ini itu bisa menjadi langkah awal untuk menggunakan metode demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung, yang mana strategi pembelajaran tidak langsung ini adalah kebalikan daripada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini adalah yang menjadi pemeran utama itu adalah seorang siswa, dan di sini siswa bisa menjadi kreatif, bisa menjadi aktif karena mereka lah yang menjadi pemeran utama, dan guru sebagai pendamping dari pembelajaran tidak langsung ini. Yang ketiga itu adalah strategi pembelajaran interaktif, yang mana strategi pembelajaran interaktif ini yang menjadi pemeran utama adalah seorang guru. Dan juga di pembelajaran interaktif ini guru dituntut untuk bisa interaktif, untuk bisa menciptakan situasi kelas menjadi eduktif, dan bisa menciptakan pembicaraan atau pembaruan, atau bisa menciptakan timbal balik dari sistem pembelajaran, yang mana guru dan siswa dan siswa dan sumber pembelajaran. Dan yang keempat itu adalah strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik ini adalah strategi pembelajaran yang berasal dari pengalaman, yang mana dari pengalaman peserta didik di sini itu bisa menjadikan sumber pembelajaran, dan juga tidak lupa diawasi oleh guru. Dan di sini guru atau tenaga pendidik itu membatasi pengalaman-pengalaman tersebut, karena jikalau pengalaman-pengalaman tersebut terlalu menjauhi atau terlalu melenceng, itu bisa menjadi berdampak buruk kepada kehidupan peserta didik yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini adalah strategi yang mana siswa itu belajar sendiri, dan di sini itu bisa dimulai oleh guru ataupun siswa itu sendiri yang memulai pembelajaran mandiri, tetapi tidak luput diawasi oleh orang tua dan juga tenaga pendidik. Mungkin demikianlah strategi pembelajaran dari Al-Quran dan Kisah Rasul yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan penjelasan dari saudara kami yaitu Ayahul Yakin, yaitu memasuki yang ke-C. Yang ke-C yaitu metode strategi pembelajaran dari Al-Quran dan Kisah Rasul. Adapun metode yang digunakan adalah yaitu ceramah, peta konsep, garis dan waktu, pencarian informasi. Nah, sebagaimana ceramah yaitu melalui metode guru menceritakan atau menyampaikan kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari Al-Quran dan Kisah Rasul. Nah, peta konsep adalah cara yang praktis untuk mendeskripsikan gagasan yang ada dalam benak. Guru bisa memanfaatkan peta konsep untuk menjadikan metode penyampaian materi sejarah. Nah, garis waktu yaitu metode ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termasuk kronologi terjadinya peristiwa. Yaitu yang pencarian informasi. Nah, sebagaimana pencarian informasi yaitu pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, lebih baik menyangkut informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah sikap sehingga bisa menimbulkan diskusi
kelompok yang kami dari kelompok meminta maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon ampun. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya persilakan untuk para penanya untuk mengirimkan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh pemateri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romita Anjani, NIM 1811210086, ingin bertanya. Yang pertanyaannya adalah, tolong Anda sebutkan strategi dasar dalam belajar mengajar itu ada berapa saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saudari Romita bertanya, apa saja sih strategi dasar dalam belajar mengajar? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa strategi dasar dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama, kita mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang kita harapkan. Yang kedua, kita memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, kita memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang keempat yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan dan batas minimal keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi. Nah, dalam melakukan evaluasi kegiatan hasil belajar yang selanjutnya kita jadikan umpan balik atau penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan dalam sistem belajar mengajar tersebut. Nah, sekian jawaban dari saya, saudari Romita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Herpica Aulia. Ingin bertanya, yaitu pertanyaannya, metode apa yang tepat untuk pembelajaran SKI dari Al-Quran dan Kisah Rasul? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Herpica. Yang mana pertanyaan dari saudari Herpica itu adalah strategi apakah yang cocok digunakan dalam kelas dari strategi pembelajaran Al-Quran dan Kisah Rasul. Sebenarnya semua strategi itu bisa digunakan dalam kelas. Tetapi menurut kelompok kami itu adalah strategi yang paling tepat digunakan di dalam kelas itu adalah strategi pembelajaran langsung. Yang mana di sini guru yang menjadi pemeran utama dalam strategi pembelajaran langsung. Tetapi di sini kami juga menginginkan sedikit perubahan yang mana di strategi pembelajaran langsung ini seorang guru itu bisa menciptakan situasi kelas atau menciptakan seorang siswa itu menjadi lebih aktif, tidak monoton dan tidak terlalu fokus memperhatikan seorang guru. Karena dengan adanya kreativitas dari siswa, dengan adanya keaktifan dari peserta didik, itu bisa menciptakan situasi kelas, bisa menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Devita Rafaela dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 6, di mana pertanyaan saya yaitu, dalam masa pandemi ini kita belajar daring menggunakan Zoom. Jika kalian seorang guru, metode dan strategi apa yang lebih cocok dalam menggunakan Zoom supaya anak lebih tertarik dan lebih aktif memperhatikan pelajaran, terutama
pelajaran Al-Quran dan kisah Rasul. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudari Dipita sebagaimana yang dari pertanyaannya, yaitu dalam masa pandemi ini kita belajar daring menggunakan Zoom. Jika kalian seorang guru, metode dan strategi apa yang lebih cocok dalam penggunaan Zoom supaya anak lebih tertarik dan lebih aktif memperhatikan pelajaran, terutama pembelajaran dari Al-Quran dan kisah Rasul. Nah, baiklah, kalau menurut bagi saya tentang masa pandemi ini, metode dan strategi yang cocok dan efektif serta menarik dalam proses pembelajaran daring melalui Zoom saat ini adalah menggunakan metode diskusi, pembagian kelompok, dan media visual seperti penampilan, slideshow di dalam Zoom. Nah, penampilan Word saat menjelaskan isi materi yang akan dibahas, dan semua peserta Zoom wajib untuk mengaktifkan kamera saat sedang Zoom. Itu berguna untuk mengetahui dan mendeteksi siapa saja peserta Zoom yang tidak serius saat mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, itulah yang saya bisa menjawab pertanyaan dari saudari Dipita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada khilafan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.